balik lagi di Bos Mager. Kali ini gue sendirian. Dan karena gue sendirian, gue bakal bahas salah satu favorit gue, Metal Build Gundam Kanta versi Tourist Bubble. Jadi ini sebenarnya bukan buatan Bandai, melainkan kita sebut aja third party. Di sini sih tulisannya Metal Saga. Ini harganya sih jauh lebih murah ya daripada Metal Build Bandai. Cuman masih tergolong mahal. Cuman ya kenapa gue beli ini, waktu itu sempet naksir sama high resolution model. Cuman karena kayaknya nggak ada waktu buat ngerakit. Ini tuh desainnya, anatominya tuh mirip banget sama, bukan nggak mirip sih, nggak mirip sama sekali. Cuman mengingatkan gue ke desainnya high resolution model yang Gundam Wing yang sayapnya bulu. Ini keren banget. Langsung kita unboxing ya. Nah, ini isinya udah gue jembrengin di sini semuanya. Kalian bisa lihat banyak banget aksesorisnya. Dan ini adalah Gundam Metal Build-nya, Gundam Kanta. Oke, pertama-tama kita bahas dulu artikulasi. Dimulai dari kepala. Ini di kepalanya dia ada ball joint ya. Bisa bergerak atas bawah, dan di lehernya juga lehernya tuh nggak bergerak, kayak dia mati. Jadi cuman ball joint di dalam kepalanya aja. Karena dia ball joint, dia bisa bergerak kemana aja, dan karena desainnya simple, hampir nggak ada batasan untuk pergerakan kepala. Setelah kepala kita ke tangan. Untuk tangan ini kanan kiri desainnya beda ya. Kerennya Kanta nih dia asimetris desainnya untuk di bahu kanan kirinya. Untuk bahu kanannya dia bentuknya agak ada runcingannya lagi, dan di bagian dalam nih ada kayak ada armor. Nah, ini untuk menggerakkan tangannya ini diangkat dulu. Nah, ini sih bahunya sendiri ada pergerakannya ya. Jadi kalau bahunya diangkat, tangannya bisa bergerak, bisa ke sampingnya tuh jauh. Dan ini di tangan ke dadanya juga ada artikulasi. Jadi di tangan ke dada ada artikulasi, terus tangan ke bahunya juga ada artikulasi. Kalian bisa lihat ya. Ini sama ini. Jadi ada 1, 2, kemudian di sikut 3. Ini tuh sikutnya double joint ya. Joint pertama yang ini, yang keduanya ada di dalam sini. Dia double joint. Kemudian di pergelangan tangannya ini bukan ball joint ya, jadi kayak pack doang dicolok, jadi dia cuma bisa muter. Cuman ini udah keren banget. Terus untuk di sebelah kiri, dia bentuk bahunya kayak gini, nggak ada armor di sininya, nggak beda dengan kanan. Pergerakannya kayak gini sama. Untuk pergerakan tangannya keseluruhannya sama-sama dia, sama sebelah kanannya, sama-sama oke, fleksibel. Nah, ini tuh kelemahannya di sini nih, gue nggak tahu deh, gue nemuin dia agak letoy di bagian torsonya, di bagian apa sih, dada ke perutnya nih dia agak letoy. Cuman dia masih bisa stay sih, entah di depan atau di belakang dia masih bisa stay. Dan yang agak letoy lagi di pergelangan kaki. Ini untuk depan belakangnya dia agak letoy, jadi kalau berdiri suka jomplang miring ke depan gitu loh. Tapi kalau kita bisa nemuin titik seimbangnya, dia bisa berdiri. Masih oke sih, keren. Dan terus turun ke dada, ini yang tadi gue disinggung di awal, dia agak loose ya di bagian sininya. Nah, cuman dia bisa ini kanan kiri. Ininya nggak terlalu loose. Cuman agak licin sih, nggak tahu deh, nanti kalau udah pakai aksesoris bakal keberatan ya. Kemudian ke perut ke pinggulnya, ini bisa muter. Ini maksimal segini, ini maksimal ke kiri. Habis itu di bagian ini, depannya ini agak ada pergerakan sedikit ya. Nggak bisa bergerak, tapi ada pergerakan sedikit untuk ngebantu pergerakan yang lainnya di bawahnya nanti. Ini bagian kanan kiri, side apa ini ngomong? Side skirt. Bisa bergerak. Ini kalau digerakin ke kanan, ini berarti untuk ngasih pergerakan luas kaki kanannya bisa sejauh ini. Kemudian ke depannya sejauh ini ya.
Depannya sejauh ini karena ada tabrakan armor pahanya sama tulang pinggulnya. Kemudian ke belakangnya segini. Lumayan seret join ini. Nah ini lututnya dia double join nih kayaknya. Nah iya double join. Jadi join pertama ada di paha, join kedua ada di dalam betisnya. Ini kalau ngelipet kayak gini. Jadi kalau kondisi ngelipet, ini kondisi yang kaki lurus. Untuk kaki kiri sama ya copot. Untuk kaki kiri sama nih gue nggak sengaja nyopotin ini. Itu jadi kayak armor ya, untuk armor kaki belakang. Ini gampang banget masangnya. Ini tinggal dipasin aja ke lubangnya, dia langsung klip. Kemudian untuk masih di kaki bagian ankle-nya ini ada copot. Ini harusnya nggak copot, tapi copot. Ini kayak nggak kenceng nih bagian ini. Ini minus line joint yang lurus ini ya di sepatu bagian atasnya. Yang sebelah kanan nih agak gampang copot. Kayaknya dia nggak rapet dari sananya. Ini dia ada armor ya di betisnya, tulang keringnya. Di belakang juga ada, tapi ini nggak bisa bergerak. Kalau yang sebelah ininya bisa bergerak. Jadi agak nggak konsisten nih desainnya, nggak tahu kenapa, mungkin karena produksi kali. Ya namanya juga bukan produksi original Bandai, ada aja minusnya lah. Tapi ini desainnya, looksnya, cat, finishing ini sama Metal Build Bandainya, hampir nggak bisa ngebedain kualitasnya. Tapi kalau model desain ini beda, ini dia desainnya original. Si Metal Build Bandai ada juga Metal Build Bandai Kante, tapi desainnya beda, sculptnya beda jauh. Ini lebih keren. Ini yang tadi ankle-nya dia agak longgar kan dia depan belakangnya, dan ini dia bisa kanan kiri juga kayak begini. Untuk pose-pose battle di ground nih keren nanti. Oke, kayaknya segitu aja, artikulasinya cukup. Nah, terus ada fitur keren nih di Gundam ini, di Metal Build Kante Tourist Bubble ini, yaitu adalah bisa nyala. Widih, keren banget. Ini pertama kalinya gue punya Gundam bisa nyala. Sumpah, ini keren banget. Nah, ini cara matiin dan nyalainnya itu gampang. Ini di bagian belakang ada ini hijau. Ini tinggal dipencet dan dia nyala. Gitu. Nah, ini pakai baterai ya, baterai kecil, gue lupa kodenya apa. Ini cara ngelepasnya, cara gantinya juga gampang. Tinggal diputer ke kanan sampai ada batasnya terus ditarik. Nah, ini kayak ngeluarin powernya dia ya. Ini jadi bolong. Nah, ini dia yang bikin nyala. Lampunya dari sini, baterainya juga dari dalam sini. Cara ngelepas baterainya juga gampang. Ini bagian yang akan nempel ke kepala ya, plate yang buat nempel kepalanya. Ini plate yang buat nempel ke kepalanya. Jadi nanti tinggal listrik di kepalanya dapat energi dari sini juga. Ini ngelepasnya di bagian yang ini. Ini tinggal dibuka aja gitu. Baterainya pakai LR61 berapa lupa deh kodenya. Tadi tambahin di deskripsi deh. Udah. Masukinnya gampang. Ini dilihat ya bentuknya karena begini. Tinggal dimasukin terus diputar. Keren banget. Oke, sekarang kita coba pasang aksesorisnya. Ini dia ngasih buku manual ya. Dia ngasih buku manual. Ada tulisan Tourist Bubble, ini keren banget artworknya. Oh ya, dan dia tuh ngasih ini juga,
kayak kartu pelajar kali. Ini kartu bahannya gini keren, shiny gitu. Kayak beli barang premium gitu dapat kartu gini, kayak mungkin kayak autentifikasi kali ya. Ada tulisannya merek ini, Metal Saga. Oke, kita mau pasang apa dulu nih? Nah, ini ada aksesoris, saya dapat ini aja, dapat apa yang kita dapat di sini. Dapat stand juga loh ini. Ini standnya kayak gini ya, kayak stand metal boot yang lain, bentuknya semua kayak begini, yang bisa diatur ininya tingginya sesuai desire kita. Sampai ini juga masih bisa ditinggiin, tuh tinggi sampai keluar kan nggak kelihatan gitu. Pertama kita pasang senjata original Kanta yang di bahu sebelah kiri. Ini partnya, dia butuh pasang part dulu ya sebelum dipasang pedang-pedang itu. Nah, ini pasangnya gampang banget. Ini udah kelihatan bentuknya. Tinggal masuk sini. Ternyata masangnya agak keras. Ini bentuk lingkaran sama lingkaran yang tadi powernya itu agak ngetat banget. Nah, tapi bisa. Nah, gue khawatir nih apa karena ketat ada kendala nggak nih ke tombol powernya. Kita coba pencet ya. Nggak ada kendala sih, masih bisa nyala. Nah, tapi nggak bisa dimatiin. Jadi habis dipencet dia stuck, nggak balik. Harusnya tuh kalau untuk matiin kita tinggal pencet lagi, nanti dia bounce back terus turn off lampunya. Ini karena dia terlalu ketat, dia nggak balik habis dipencet. Ya inilah kurangnya kalau bukan Bandai ya, presisi yang kayak begininya nih nggak kehitung kali sama mereka. Aduh, keras lagi nyabutnya. Kita matiin dulu. Nah, ini berarti nih agak susah ya untuk matiin hidupin kalau udah kita pasang senjata. Berarti kita pasang dalam kondisi mati dulu. Kuat ya, walaupun direntangin panjang begini. Hebat loh. Dia ada artikulasi di sini ya, jadi bisa digerakin. Oh ya, ini ada ini armor untuk tangan kanan. Ini harusnya kepasang terus ya, nggak dilepas. Jadi dia ada di sini. Ini dia Kanta, Gundam Kanta, Double O Kanta. Udah pakai senjata standarnya. Nah, pedang ini tadi, ini pedangnya bisa digabung-gabungin dan bisa ada mode kayak gini, yang pedangnya terbang ngelilingin dia. Ini jadi pedang yang gede. Gila panjangnya pedangnya. Nah, ini pedang yang gede ini nih, ada pedang kecil di sini, ini bisa diambil. Jadi ini dilepas dulu. Ini bisa dicopot. Jadi di sini juga dicopot. Nah, ini bisa diambil. Keren banget. Ini jadi dagger. Ini bisa diambil. Jadi pedang bawa pedang nih. Keren banget. Ini semua detailnya parah. Kita simpen buat nanti. Ini pedang yang gede. Ini pedangnya gede-gede ya. Jadi senjata utamanya dia ini ada 3 pedang. Ada 3 pedang yang gede banget. Ini bisa tempel lagi ke sini. Nah, jadi deh Gundam Kanta.
Gimana, keren kan? Nah, ini panduannya kalau misalkan kalian punya mau rubah-rubah ganti-ganti gaya, semuanya ada di sini. Kalian tinggal lihat aja, nggak perlu gua tunjukin semua caranya satu-satu. Sekarang gua mau kasih lihat aja gimana dia kalau udah pakai senjata. Untuk pasang senjata ini, untuk pasang senjata ini kita harus pasang backpack yang ini supaya bisa sambungin dia. Nah, ini kalau udah pakai yang ini, otomatis tombol lampu pasti bakal ketutup. Jadi nggak bisa dimatiin hidupin kalau pakai yang ini. Nah, ini jadi mode khusus, mode yang nggak ada Bandai punya nih. Ini dia sebutnya sih kalau di bukunya dia sebutnya Omega Type. Jadi kayak begini. Yang tadinya dipasang di bahu kanan jadi pedang di sebelah kiri. Dan pedang gedenya dipegang di sebelah kanan, ini keren banget sih. Di punggungnya masih ada lagi yang nempel. Kacau, ribet. Serem banget, sangar. Untuk pose terakhir, pose paling keren, kita bakal pakai ini, keringnya. Jadi pedangnya bakal ngelingkerin dia, terbang pakai standnya dia. Jadi ini dia mode paling ultimate dari Gundam 00 Kanta atau Tourist Bubble dari Metal Saga. Gila, keren banget.
Sekian review kali ini. Keren banget kan tulis bubble-nya. Gundam Kanta. Ini Gundam terkeren sih yang gue punya sampai sekarang. Pokoknya keren banget. Kalau misalkan kalian mau lihat foto-foto keren dia, cek Instagram Bos Mager. Gue udah foto-foto keren dia pakai efek di Photoshop. Pokoknya cek deh kalau kalian mau lihat. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen saran-saran buat kedepannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.